Selamat datang kembali. Kita langsung saja ya masuk ke pembahasan mendalam kita hari ini. Fokusnya momen yang sangat penting, penguburan Yesus. Sumber kita kali ini dari Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai 47. Ada juga analisis teologisnya. Sumber ini detail sekali loh, menggambarkan apa yang terjadi ya persis setelah Yesus wafat di salib. Misi kita nih, menggali makna di balik semua ini. Ada tindakan seorang tokoh penting dan apa artinya buat iman kita. Oke, mari kita mulai. Betul, fokus kita nanti ke sosok Yusuf dari Arimatea. Menarik sekali orang ini. Dan signifikansi tindakannya ya, baik secara sejarah maupun teologi, plus relevansinya buat Anda hari ini. Jadi, ceritanya dimulai pas hari udah mulai gelap gitu ya, menjelang Sabat. Yesus baru saja wafat. Terus muncullah Yusuf dari Arimatea. Ini sumber kita bilang dia anggota majelis besar. Terkemuka pula orang yang punya posisi gitu. Dan dia juga menantikan kerajaan Allah. Yang menarik, ada juga sumber lain yang bilang dia itu sebenarnya murid Yesus. Tapi diam-diam, begitu ya. Persis. Dan tindakannya ini, wah ini benar-benar mempertaruhkan segalanya loh. Coba bayangkan, menghadap Pontius Pilatus, gubernur Romawi, ya kan? Minta jenazah orang yang baru dieksekusi sebagai musuh negara. Itu bukan hal enteng. Dia mempertahankan reputasinya, kedudukannya di majelis besar atau Sanhedrin namanya waktu itu. Ini lompatan iman yang, wah luar biasa. Dari yang tadinya sembunyi-sembunyi, jadi berani tampil. Betul, betul. Kontras sekali kan. Murid-murid inti malah pada lari, ini yang diam-diam malah maju. Iya, ironis ya. Dan dia nggak setengah-setengah loh dalam penghormatannya. Sumber kita catat, dia beli kain lenan baru, mahal itu. Terus dia turunkan sendiri jenazah Yesus, itu kan bisa dianggap najis ya, menurut hukum Yahudi waktu itu. Lalu dikafani dengan layak. Dan dibaringkan di kubur baru miliknya. Yang dipahat di bukit batu, ditutup lagi pakai batu besar. Penghormatan yang luar biasa ini. Kenapa detail kubur baru itu penting ya? Nah, itu dia. Poin krusial, kubur baru milik pribadi Yusuf belum pernah dipakai. Ini memastikan nggak ada keraguan nanti kalau Yesus bangkit, nggak bisa ada yang bilang, oh, itu jenazah orang lain yang dulu dikubur di situ. Nggak bisa. Dan ini juga secara luar biasa ya, menggenapi nubuat di Yesaya, pasal 53 ayat 9, yang bilang hamba Tuhan yang menderita itu akan dikubur bersama orang kaya. Oh, begitu ya. Dan jangan lupa, ada saksi mata, Maria Magdalena dan Maria ibunya Yoses. Markus mencatat kehadiran mereka. Ini menambah kredibilitas sejarahnya. Mereka lihat persis di mana Yesus dibaringkan. Oke. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar prosesi penguburan biasa. Tindakan hebat ini pasti punya makna yang lebih dalam ya kan? Bukan cuma formalitas. Apa saja itu kira-kira? Yang pertama, seperti tadi disinggung sedikit, ini menegaskan fakta historis kematian Yesus. Nggak bisa dibantah lagi. Penguburan yang layak, ada saksinya, bahkan ada izin dari otoritas Romawi. Ini bukti kuat Yesus benar-benar mati secara fisik. Ini jadi fondasi mutlak buat klaim kebangkitannya nanti. Paulus juga menekankan di 1 Korintus 15 ya, kan? Kristus mati, dikuburkan, lalu bangkit. Sesuai kitab suci. Tanpa kematian dan penguburan yang nyata, ya nggak ada kebangkitan. Masuk akal. Terus yang kedua, tindakan Yusuf ini adalah wujud iman yang berani dan aktif. Ini nunjukin kalau iman sejati itu bukan cuma keyakinan pasif dalam hati. Iman itu butuh tindakan nyata, butuh kesediaan ambil risiko, berdiri teguh walau tidak populer atau bahkan bahaya. Ini teladan kuat buat kita semua, termasuk Anda yang mendengarkan. Iman kita mendorong kita bertindak nggak? Bicara soal iman yang bertindak ya, apalagi di saat sulit, tindakan Yusuf merawat jenazah dengan hormat ini, jadi ingat kutipan dari kitab Pengkhotbah ya, di sumber Anda itu, pasal 7 ayat 2, yang bilang, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, gitu kan ya? Betul. Ini kayak menggarisbawahi momen refleksi mendalam Yusuf di tengah duka itu ya, menghadapi kenyataan hidup yang fana. Tepat sekali. Momen penguburan ini, secara teologis ya, ini jadi semacam jembatan penting, menghubungkan realitas brutal kematian Yesus di salib dengan harapan kebangkitan yang akan datang. Ini pengingat bahwa dalam iman, kematian itu bukan titik akhir. Oh iya? Ya, tapi sebuah transisi, gerbang menuju kekekalan bagi mereka yang percaya pada Kristus.
Lalu apa nih artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Sumber analisis kita tadi menekankan beberapa poin aplikasi penting ya. Pertama, panggilan untuk hidup dengan kesadaran akan kekekalan. Kita kan sering kejebak rutinitas dunia ya, tapi ini ngingetin ada realitas yang lebih besar. Kedua, teladan keberanian Yusuf. Kita berani nggak nunjukin iman kita, walau ada harga yang harus dibayar. Ketiga, iman itu perlu bukti, bukan cuma kata-kata, tapi tindakan nyata yang menunjukkan hormat dan komitmen kita pada Kristus. Intinya sih hidup ini singkat, jadi mari fokus pada yang kekal. Bisa dibilang begini, bagaimana kesadaran akan kekekalan itu mengubah cara Anda melihat prioritas harian Anda. Apakah keputusan-keputusan kecil Anda, cara Anda pakai waktu, pakai sumber daya, itu mencerminkan keyakinan akan hidup setelah kematian? Contoh Yusuf ini ngajarin kalau iman sejati itu kelihatan dalam tindakan konkret, apalagi di saat sulit. Penguburan yang hikmat ya, dilakukan justru oleh orang yang tadinya main aman. Ironi yang kuat sekaligus pelajaran berharga soal keberanian iman di saat genting. Betul. Dan ini membawa kita ke refleksi akhir yang diajukan sumber kita, yang juga ingin kami sampaikan ke Anda. Gini, mengingat hidup di dunia ini hanya sementara, dan kekekalan itu nyata adanya, sudahkah cara Anda menjalani hidup hari ini selaras dengan kesadaran itu? Kalau misalnya, malam ini adalah kesempatan terakhir Anda, apakah Anda merasa siap? Nah, ini pertanyaan penting untuk Anda bawa pulang dan renungkan lebih dalam.